Kalau untuk genre sulap sendiri di Indonesia itu bisa dibilang ada fakir seperti Master Limbat, terus Mentalis seperti Master Deddy Corbuzier, Denny Darko, terus juga Hipnotis, Ilusi, Demian, terus klasik seperti Romedal, Rizuki, kayak gitu. Untuk profesi saya sendiri adalah seorang magician. Saya saat ini fokus di jadi pesulap anak-anak atau pesulap ulang tahun seperti itu. Saya buka bisnis buka jasa sulap ulang tahun atau ya acara untuk anak-anak lah kayak gitu. Saya untuk full time di bidang ini sudah dari tahun 2017 untuk benar-benar fokus 2017. Jadi awalnya saya itu hobi sulap dari zamannya sekolah kayak gitu. Hingga akhirnya karena waktu zaman sekolah itu peralatan sulap itu mahal dan nggak punya uang. Jadi setelah lulus sekolah saya kerja, dan pada saat kerja itulah saya mengupgrade skill atau ilmu sulap. Jadi alat-alat sulap saya upgrade dengan uang gaji saya tuh gitu, beli alat sulap. Nah, pada saat kerja di situ saya mulai sedikit-sedikit mulai fokus juga, mulai dibayar. Itu dari tahun 2013 mulai dibayar. Tapi bayarnya juga nggak seberapa sih, masih ya 150.000, 250.000 per acara kayak gitu. Pada saat itu saya kerja, terus juga sama ini usaha sulap saya, buka jasa sulap. Sampingan, betul. Dari hari Senin sampai hari Jumat itu kerja, Sabtu Minggu saya bisa isi buat event gitu. Dan pada akhirnya saya kerja di salah satu restoran cepat saji yang ada di Jakarta. Terus di situ saya diangkat jadi karyawan tetap, dan jam kerjanya itu Sabtu Minggu diharuskan untuk masuk gitu. Jadi untuk jatah Sabtu Minggu libur itu nggak banyak gitu. Sementara permintaan acara sulap banyak di hari Sabtu dan Minggu. Pada akhirnya banyak permintaan dari IO. Saking banyaknya permintaan, dan akhirnya di situ saya mulai milih tuh bimbang gitulah. Apakah milih pekerjaan sebagai marketing atau karyawan tetap di restoran itu, atau milih buka jasa sulap ini lebih fokus lagi. Dan akhirnya saya milih di sulap gitu. Karena permintaan banyak dan aku ngebandingin gitu antara gaji di restoran sama penghasilan di sulap ini lebih besar di sini. Karena lebih penghasilan itu bisa dibilang lebih lah dari UMR Jakarta kayak gitu. Oke Mas Abi, bisa tolong ini nggak ajarin gua 1-2 trik lah untuk sulap. Oke, siap nih. Oke guys, kali ini aku mau ngajarin kalian semua yang ada di rumah untuk belajar sulap. Nih, gampang banget. Yang kalian harus siapkan uang kertas. Mas pegang uang kertas. Pegang uangnya kayak gini. Ya.
Kalau udah gini dilipat jadi dua kayak gini, dilipat jadi dua kayak gini. Ya, dilipat kayak gini, oke? Dilipat rata, dah. Kalau udah dilipat, ya, dilipat, dipegang seperti ini, di antara jempol dan telunjuk dua tangan kayak gini, jepit, oke? Dan di hitungan ketiga kita lepas salah satu jempol dan telunjuk kita, jari kita lepas ya. 1, 2, 3, kita lepas salah satu. Nah, dan yang akan terjadi adalah melayang, terbang ya. Mas bisa melayang nggak? Jatuh. Harusnya melayang kayak gini tuh. Uangnya bisa melayang seimbang tuh ya. Nggak ada tali, ya kan? Uangnya melayang. Hah? Nih, kita coba sebelah sininya juga. Tuh, sebelah sini juga bisa ya, melayang. Melayang ya. Terbang. Bisa nggak? Coba kita lihat. Nggak bisa ya? Jatuh. Mau tahu caranya? Caranya, teman-teman semuanya mau tahu caranya ya? Caranya adalah dengan bantuan, ini dia rahasianya. Nah, kita harus memakai bantuan uang koin, uang tambahan. Kalau tadi nggak ada ya? Nih, pegang uang koinnya ya. Caranya seperti ini teman-teman. Pertama-tama kita siapkan uang kertas dan uang koin. Tetapi uang koinnya tidak boleh ada orang lain tahu. Orang lain hanya tahu kalau kita memegang uang kertas. Nih, uang koinnya ada di sini. Tuh, di sini ya. Sini teman-teman. Kita pegang kayak gini, uang kertasnya kosong. 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 Ya. Uang koinnya kita masukin ke sini. Sep, masuk. Nah, kayak gini ya. Lalu uang kertasnya kita lipat dan uang koinnya berada di dalam uang kertas. Kita lipat. Uang koinnya harus ada posisi di atas jempol, salah satunya, kanan atau kiri bebas. Dan yang terjadi adalah uang koin menjadi beban, jadi berat sebelah, yang ini enteng. Jadi melayang, simsalabim, seperti itu teman-teman ya. Ini harus seimbang. Nah, tuh melayang. Rahasianya seperti ini teman-teman. Ini bisa diganti ke sebelah kiri juga bisa melayang. Coba bisa. Iya gitu. Tuh melayang. Kalau tadi tanpa koin dia jatuh dia. Karena dia emang berat. ada beban. Betul, ada beban. Seperti itu triknya untuk ngerjain teman-teman kalian. Kalau misalnya nggak, biar apa namanya, untuk handlingnya terakhir kita jatuhin aja uangnya. Kasih ke orang uang kertasnya. Nah, kasih ke orang uang kertasnya untuk dicek. Nggak ada. Alat, kecepatan tangan, iya banyak. Dan lain-lain lah. Lain-lain, betul. Oke. Ada actingnya juga. Betul, penting banget dalam sulap tuh, kita harus bisa acting kayak gitu. Job pertama itu saya waktu itu main, masih ingat, Street Magic di Hotel Sultan yang ada di Senayan situ. Nah, itu Street Magic dulu. Jobnya itu kalau nggak salah 1.500.000, tapi dibagi sama 5 orang kalau nggak salah. 5 orang kalau nggak salah, ya dibagi rata gitu. Selanjutnya saya belajar lagi mengasah skill di permainan sulap anak-anak. Soalnya beda nih genre sulap dewasa sama anak-anak gitu. Ngambil genrenya untuk saat ini lebih fokus di comedy magic sama kids magic seperti itu. Yang dipelajarin tentunya banyak ya, terutama dalam segi teater mungkin, olah tubuh, mimik muka kayak gitu. Aku juga belajar teater kayak gitu. Terus juga yang dipelajarin adalah bagaimana caranya membawakan permainan sulap agar si anak-anak ini tidak takut dengan permainan sulap, malah jadi ketawa, happy kayak gitu. Dan tentunya dalam permainan sulap di Magic Comedy ini aku harus bisa membawakan permainan sulap yang bisa bikin orang ketawa kayak gitu. Untuk kendalanya sendiri, kendalanya kalau aku pribadi sebenarnya kendalanya lebih ke arah harus sering-sering upgrade permainan sih.
upgrade alat. Itu dilakukan setahun sekali untuk mengupgrade alat-alat sulap. Karena kan misalnya tahun ini si A manggil aku, nanti next tahun depan si A kemungkinan ada manggil aku lagi. Jadi tahun depan si A kemungkinan manggil aku lagi, dan aku mau nggak mau harus upgrade alatnya atau permainannya baru lagi, seperti itu. Kalau alat sendiri aku beli di Magic Shop, ada yang dari Indonesia maupun juga dari luar negeri ada gitu. Untuk alat relatif sih harganya juga lumayan ya. Terutama dari alat-alat dari Amerika atau dari Korea itu harganya lumayan mahal gitu. Paling murah itu harga sekitar 10 ribuan, 15 ribuan. Itu ada yang paling murah, itu tentunya alat-alat yang kecil lah, alat-alat street magic. Yang paling mahal itu sekitar 2 juta sampai 5 jutaan, itu untuk alat-alat ilusi. Itu pernah kejadian waktu itu 2 kali sih itu kejadian. Waktu itu lagi setting alat sulap, tiba-tiba ada benda yang terlontar gitu, ternyata itu tongkat sulap. Tongkat sulapnya itu mental, lagi setting tongkat sulap mental, terus kena mata sini sampai merah, berdarah, sampai kena mata lah, berdarah lah mata. Nah itu kejadian yang sangat nggak enak sih. Sama pas lagi opening sulap, lagi main tongkat sulap, itu sama kejadiannya, kena mata juga sini. Itu 2 kali benar-benar sebenarnya gagal, cuman orang-orang nggak tahu kalau itu tuh gagal gitu. Orang taunya wah jadi tongkat, padahal itu ada insiden gitu, kejadian. Orang nggak tahu kalau ini berdarah, balik badan, berhentiin dulu darahnya baru main lagi gitu. Improve lah apalah supaya orang nggak ngeh kalau itu ada kejadian kayak gitu. Untuk red sulap sendiri, untuk di Kids Magic ya, artinya sulap ulang tahun itu di harga 8,5, 1 juta sampai 2 jutaan. Iya, itu per acara, per event gitu. Acara sulap sendiri kan ada di Sabtu Minggu, dan di hari Sabtu itu biasa isi 2 atau 3 acara, 1, 2 atau 3 acara kayak gitu. Jadi ya tinggal kita kaliin aja tuh, kira-kira berapa ya, bisa sampai 15-an mungkin sebulan. Lagi normal iya 15-an gitu bisa. Kalau untuk pakai jasa aku bisa hubungin di Instagram @sulapkob, lewat situ. Boleh DM atau hubungin nomor yang ada di situ di WhatsApp.